Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teknik kultur mikrospora dengan anggota kelompok saya sendiri, Iin Sapitri, selanjutnya ada Repirianti Romadoni, dan yang terakhir ada Meli Fitriani. Dengan pokok pembahasan materi yang akan kami jelaskan pada teknik kultur mikrospora ini, yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga teknik, yang keempat latar belakang, yang kelima metode, yang keenam pembahasan dan hasil, dan yang ketujuh kesimpulan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja kita ke penjelasan materi. Yang pertama, pengertian teknik kultur mikrospora. Teknik kultur mikrospora ini merupakan teknik perbanyakan tanaman yang jauh lebih efisien dari kultur jaringan meristem pucuk atau tunas, kultur suspensi sel, dan kultur protoplas. Yang kedua, tujuan kultur mikrospora pada penelitian ini untuk memperoleh karakteristik morfologi dari tanaman jarak pagar yang mengandung mikrospora uninukleat dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya, teknik kultur mikrospora. Nah, teknik kultur embrio dan mikrospora ini merupakan teknik perbanyakan tanaman yang jauh lebih efisien dari kultur jaringan meristem tunas, pucuk, kultur suspensi sel, dan kultur protoplas. Hal ini dapat dicapai karena jumlah mikrospora dalam suatu bunga jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sel pada jaringan meristem pucuk, tunas, suspensi sel, dan protoplas pada penggunaan satu pohon sumber eksplan. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini. Nah, kultur mikrospora merupakan teknik perbanyakan tanaman yang jauh lebih efisien dari kultur jaringan meristem pucuk atau tunas, kultur suspensi sel, dan kultur protoplas. Mikrospora yang dikulturkan secara in vitro akan berdiferensiasi membentuk proembrio, embrio, dan tanaman hijau. Kultur mikrospora ini bermanfaat untuk perbaikan klon, menyingkat program pemulihan tanaman, dan memudahkan seleksi secara langsung. Selanjutnya, metode kultur mikrospora. Untuk metode pengklasifikasian mikrosporanya berdasarkan fase-fase perkembangannya melalui pewarnaan inti dan melakukan pencatatan kuantitatif lainnya yang berkaitan dengan morfologi bunga. Data hasil perhitungan ditabulasi, kemudian dihitung nilai rata dan simpangan bakunya, dan semua perhitungannya dilakukan dengan statistik. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, di mana berdasarkan tahap perkembangan mikrospora, frekuensi mikrospora uninukleat tengah dan akhir diperoleh pada bunga dengan lebar dan panjang 2-3 mm. Bunga yang berukuran panjang lebih dari 3 mm adalah morfologi yang tidak sesuai bagi pelaksanaan kultur mikrospora secara in vitro. Penanaman tanaman jarak pagar dilakukan setiap pot terdiri dari satu dan pemeliharaan tanaman ini dilakukan dalam bentuk pemupukan urea, TSP, KCl berturut-turut dengan dosis 200-100 dan 100 kg. Sedangkan penyiraman medium tanaman dilakukan secara berkala sesuai fase pertumbuhan dan kebutuhan tanaman. Ciri-ciri morfologi bunga yang mengandung mikrospora yang sesuai dengan kultur mikrospora meliputi 1. Menghitung jumlah bunga setiap tandan. 2. Mengukur panjang dan diameter setiap bunga. 3. Mengukur panjang dan lebar antera untuk semua ukuran bunga. 4. Melakukan
dan informasi kualitatif yang berkaitan dengan morfologi bunga. Berdasarkan pengamatan morfologi bunga yang mengandung mikrospora, uninukleat terbanyak tidak ditemukan oleh panjang rangkaian bunga, akan tetapi lebih ditentukan oleh panjang dan lebar bunga. Dilihat dari populasi mikrospora, uninukleat yang lebih besar yang berhubungan dengan ukuran bunga, bukan ukuran rangkaian bunga. Bunga dengan lebar dan panjang 2-3 mm mengandung mikrospora uninukleat tengah dan akhir yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga yang dengan lebar tinggi, sedangkan bunga yang panjang dan lebarnya lebih dari 3 mm mengandung tepung sari dengan frekuensi yang lebih tinggi. Tanaman jarak pagar, selama morfologi bunganya berupa panjang dan lebar bunga, umur bunga juga menentukan frekuensi mikrospora uninukleat tengah dan akhir. Semakin tua umur, semakin tinggi frekuensi mikrospora pada tahap lebih lanjut atau polen, sehingga tidak sesuai untuk digunakan sebagai eksplan. Ukuran antera bagi beberapa spesies tanaman juga berhubungan erat dengan fase perkembangan mikrospora. Pada tanaman cabai, ukuran dan warna antera diketahui berpengaruh terhadap fase perkembangan mikrospora. Tahap perkembangan mikrospora di dalam antera sangat ditentukan oleh bunga dan antera, sehingga penggunaan ciri morfologi bunga atau ukuran kuncup merupakan cara tepat dalam menentukan tahap perkembangan mikrospora. Kesimpulan dari materi kultur mikrospora ini yaitu morfologi bunga tanaman jarak pagar yang sesuai bagi kultur mikrospora adalah ketika bunga mempunyai panjang dan lebar 2 cm dan berumur hanya setelah beberapa hari setelah inisiasi bunga dan dengan antera berwarna kuning muda. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.